Ya, biasa kalau di game di IG Live-nya Evan kan ada games. Kalau di IG Nah, Live-nya di sini langsung langsung. to the point. Alright. Nah, Van, apa Ya, yang perlu diperhatikan ketika kita mau melakukan PDKT ini? PDKT. Oke. Mungkin ya Evan mau klarifikasi dulu tentang judul kita kan ya, PDKT yang Oke. elegan ya. Jadi apa maksud paling tidak penjelasan yang akan Evan sampaikan nantinya, elegan itu maksudnya apa gitu ya. Jadi bagi Evan, elegan ini khusus kita konteks orang Kristen adalah PDKT yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Jadi ini elegan, ini cakep, ini elok, ini manis di mata Tuhan gitu. Jadi bukan PDKT yang berdasarkan diri kita atau hal-hal yang berdasarkan self-centered lah istilahnya. Tetapi ini benar-benar dari Tuhan dan kita mau mencoba bagaimana kita PDKT sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu Tuhan. paling tidak paling tidak itu definisi elegan Evan malam hari ini ya. Oke, jadi elegannya Nah, bukan oke. berdasarkan diri sendiri, tapi berdasarkan Ya. firman Tuhan. Ya, Back to the Bible ya. Yes. Oke. Nah, Sip. Oke. Kalau Jadi mau apa yang perlu diperhatikan nih? perhatikan dulu ya, oke ya. Ah, Kalau menurut Evan, PDKT ini susah-susah gampang, ya, susah-susah gampang. Dalam artian susahnya lebih banyak, ya, susah-susah gampang. daripada ya. gampangnya ya. Daripada gampangnya ya, karena basically kita banyak hal yang kita tidak tahu dalam PDKT ini, dan itulah kenapa kita perlu cari tahu. Nah, tetapi paling tidak sebelum kita cari tahu tentang gebetan atau orang yang kita sukai, kita perlu jelas dulu dengan diri kita, ya. Dan kita sebenarnya tahu diri kita ini kan. Jadi jangan mulai PDKT dengan alasan-alasan seperti berikut. Misalnya, kosong nih hati aku nih, kayak nggak ada yang bisa ngisi kecuali mungkin pasangan yang bisa isi. Dan itu kan masih mungkin ya, dan itu masih mungkin. Soalnya dia merasa kesepian, dia merasa nggak seru aja hidupnya. Jadi dia merasa, oh mungkin kalau ada pasangan, mungkin aku bisa fulfill ya hidup aku, hati aku nggak kosong lagi gitu ya. Nah ini kenapa Evan bisa bilang jangan kita mulai PDKT dengan konsep ini, karena kita punya contoh di Alkitab nih tentang Yakub dan Rahel ya. Ketika ya Yakub mau mendapatkan Rahel itu kan, dan dia dia melihat Rahel begitu cantik, cantik, tetapi dia sangat menginginkan Rahel. Memang Alkitab tidak tulis apakah itu karena kekosongan hidup Yakub, tetapi kita tahu Yakub itu barusan lari dari kejaran Esau pokoknya, dan dia juga seorang anak yang tidak dikasihi bapaknya, karena kan papanya sayang kepada kokonya. Kemudian dia baru saja kehilangan cinta atau kasih sayang dari ibunya, ya kan? Jadi ketika dia pergi ke rumah Laban pamannya dan dia ketemu si Rahel itu, mungkin dia merasa kosong hatinya ya, ada sesuatu yang hilang di dalam kehidupannya, kasih sayang itukah, perhatian itukah, dan ketika dia lihat Rahel, oh mungkin ini yang bisa mengisi saya gitu, ini mungkin yang bisa memenuhi hidup saya. Dan kita tahu ya memang bukan salah Yakub gimana, tetapi kita tahu akhirnya dia mendapatkan cecenya Rahel duluan kan, dan itu yang menjadikan ya Evan bisa bilang keluarga itu juga ujung-ujung lumayan berantakan, karena dia mencoba mengisi kekosongan hidupnya dengan wanita yang dia idamkan, tetapi dia mendapatkan kakaknya, dan ya setelah itu kita lihat bagaimana dia pilih kasih, pengennya tetap sama Rahel dan tidak sama Lea dan segala macamnya. Nah Lea juga ada kekosongan sendiri kan, Lea juga ada kekosongan sendiri sebagai wanita yang tatapan matanya tuh tidak elok gitu loh, tidak indah. Dibandingkan adiknya tuh dia kalah gitu loh, dan dia ingin memenuhi hatinya dengan suaminya. Dan dia pikir, oke, aku nggak dapat suami, aku kasih anak banyak-banyak. Mungkin aku bisa mendapatkan pengakuan suamiku. Ternyata nggak juga gitu. Nah, jadi kalau kita mulai PDKT, mendekati seseorang dengan kekosongan di dalam diri kita, wah itu berbahaya. Itu berbahaya. Ya. Iya, benar ya. Wah. Dan apalagi yang tadi waktu Evan bilang, ternyata Lea menggunakan anaknya sebagai senjata untuk mendapatkan hatinya suami seperti itu. Iya, betul-betul. Setelah itu apa lagi, Van? Kalau menurut Van, yang pertama tentang kekosongan itu,
Dan ini bisa berakibat juga mungkin dengan kurang percaya diri aja ya. Jadi kalau misalnya yang pertama itu mungkin oke, dia kosong dan dia mencari. Tetapi ada juga yang kosong dan dia merasa, oh ya, mungkin memang nggak ada orang yang mengasihi aku gitu loh. Mungkin memang nggak ada orang yang sayang sama aku. Jadi ya sudah, bisa saja dia tidak mulai PDKT atau dia mulai dengan cara yang cara yang tidak elegan menurut saya ya. Jadi dengan cara-cara yang ya tidak baik lah istilahnya, karena dia pada dasarnya sudah tidak confidence dengan dirinya. Nah ini juga bukan sesuatu yang perlu kita perhatikan, karena menurut Evan kalau kita mulai dengan ini lagi, maka nanti kedepannya hubungan itu akan kacau. Dalam artian kita masih terus berasa bersalah dengan kehidupan kita masa lalu, atau masih tidak bisa menerima diri kita sendiri. Bagaimana nanti kita mau menerima kekurangan gebetan kita misalnya itu ya. Jadi beberapa ayat lah, misalnya kayak Roma 8:1 berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus ya. Jadi Evan mau encourage teman-teman yang masih terus merasa diri kurang pede ya. Kayaknya gue kurang cakep nih, kayaknya gue kurang pandai fasih ngomong nih, kayaknya gue kurang bisa bergaul nih, sehingga ya udahlah, mau PDKT gimana, malu dong, nggak berani dong atau segala macam ya. Ini dikatakan Roma bilang tidak ada lagi penghukuman bagi kamu. Amsal 3:26 berkata Tuhan adalah your security ya, keamananmu gitu loh. Dia akan menjaga kakimu supaya tidak terperangkap ya. Ada janji Tuhan di dalamnya. Efesus juga berkata, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikannya. Jadi kenapa Evan bacakan ayat-ayat ini, cuma mau bilang bahwa sebenarnya tidak ada alasan untuk kita tidak percaya diri ya. Siapapun kita, dengan latar belakang apapun, keluarga kita, pendidikan kita, status kita tetap berharga di mata Tuhan, sehingga Dia menyelamatkan setiap kita. So, ayo kita mulai dengan topik PDKT yang elegan nih, dengan tidak satu, mulai dengan hati yang kosong, dua, mulai dengan ketidakpercayaan diri. Justru kita perlu confidence dalam Tuhan. Kalau kita memang mau mencari pasangan yang sepadan nantinya, ya kita perlu confidence menurut Evan. Gitu aja. Oke. Jadi jangan ekstrim ya. Yang satu karena kosong terus mencari-cari kemanapun dia cari, yang dia pikirkan hanya itu ya. Tapi jangan juga ekstrim yang lain. Justru kita jadi kayak nggak percaya diri, merasa diri nggak layak, dan akhirnya kita nggak bergerak-gerak kemanapun gitu ya. Oke. Dua hal itu, dan teman-teman yang masih ingat, mulai dengan fokus yang tepat, mulai dengan pemahaman yang tepat. Nah, selanjutnya mungkin kalau dibilang PDKT itu kan pendekatan ya. Yes. Benar nggak sih? Gimana sih Evan memahami PDKT ini? Ya, Evan ada dua terjemahan dari PDKT nih, C. Tapi yang pertama betul tadi ya, pendekatan itu ya, pendekatan. Jadi ya memang tujuan dari PDKT ini ya lebih dekat, lebih kenal, lebih dalam gitu ya. Jadi nggak mungkin kita pendekatan ujung-ujungnya kita makin jauh, makin nggak kenal kan. Benar. Ya. Jadi memang masa-masa ini nggak bisa disepelekan, karena ini memang waktu yang penting juga di dalam suatu hubungan, ketika nanti kita lihat PDKT, pacaran, nantinya menikah dan selanjutnya ya. Dan ini masa-masa yang sebenarnya menurut Evan excited banget sih, excited banget. Karena apa? Ya kan? Karena kita bisa menyukai seseorang, tetapi belum ada kewajiban. Jadi kita belum pacaran nih. Jadi kita bisa menyukai seseorang, tetapi nggak perlu antar jemput dia, nggak perlu traktir dia makanan, ya, nggak perlu temenin dia ke mall dan lain-lain. Jadi menurut Evan cukup enak gitu waktu ini ya. Nah, tapi ya tentu ini momen yang penting dan momen yang perlu kita perhatikan baik-baik, karena di momen ini justru kita mengerjakan PR kita yang lumayan gede lah untuk nanti ke depannya ya. Yang nanti Eva akan jelaskan ke depan lah. Ini yang pertama, ini PDKT, pendekatannya. Yang kedua menurut Evan, PDKT ini bisa Evan artikan panjang seperti PDKT ya. Pastikan dia kehendak Tuhan ya. PDKT. Ya. Pastikan dia kehendak Tuhan.
Ya, ini Gimana penting tuh, dan Pak? ini yang bikin kita jadi elegan itu, Ci. Jadi kita bukan cari pasangan sekedar ya cantik ya udah kita mau, atau dia pinter ya kita mau, bukan. Tapi apakah dia kehendak Tuhan atau enggak yang kita mau cari tahu ketika PDKT ini. Dan salah satu yang pasti paling perlu kita cari tahu apakah dia adalah pasangan yang sepadan lah dengan kita, ya. Apapun siapapun kita lah ya, kita perlu cari yang sepadan. Sepadan ini apakah harus sama atau harus setara, ya mungkin enggak, tetapi paling tidak sepadan dalam hal pemahaman akan Tuhan, ya, dalam arti sama-sama mengenal Tuhan, ya, sama-sama mengenal Tuhan yang benar gitu ya. Ya, ini tentu ada debat yang panjang tentang apakah Kristen dengan Katolik bisa juga berpacaran dan menikah, ya itu topik lain lagi, tetapi perlu kita cari tahu bahwa apakah dia adalah pasangan yang sepadan dan yang seimbang, ya. Dan kata yang dipakai di perjanjian lama untuk Hawa itu adalah helper kan, ya, penolong. Dan kita nggak bisa artikan penolong ini sebagai pembantu gitu loh, bukan seperti mbak-mbak yang bantuin kita di rumah. Karena juga kata yang sama dipakai untuk berkata bahwa God is my helper, ya. Tuhan adalah penolongku, ya. Jadi bagaimana laki-laki yang nantinya memimpin memang, tetapi sang istri, sang wanita membantu, bersama-sama berjuang untuk sebuah hubungan itu. Dan ini perlu sepadan, Jen. Dalam berbagai aspek lah ya, memang iman salah satunya, tetapi aspek lain misalnya pendidikan, atau misalnya status sosial. Memang kalau terlalu jomplang juga akan sulit nantinya ya. Cici pasti lebih tahu ya dengan secara psikologis dan lainnya ya. Tapi paling tidak kita perlu cari yang sepadan. Dan 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 berkata bahwa kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita, ya. Dalam artian ya memang kita perlu mencari yang sepadan, yang pernah merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga dia bisa mengasihi orang lain dengan kasih yang sama itu, ya. Jadi kenapa Evan nggak sarankan untuk non-Kristen misalnya ya, ya pasti itu karena mereka belum pernah merasakan kasih Tuhan, dan nggak mungkin mereka bisa mengasihi kita dengan kasih Tuhan yang tanpa syarat itu, yang penuh pengorbanan itu. Gitu, Cey. Iya, benar. Berarti PDKT itu benar-benar di satu sisi ya pendekatan, tapi di sisi lain yang mungkin lebih makna yang lebih mendalam kan. Pastikan dia kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Ya. Pastikan dia kehendak Tuhan. Dan salah satu yang tadi Evan sempat katakan kan, memang benar-benar kita harus lihat ya latar belakangnya, berarti backgroundnya seperti itu, dan terutama apakah dia cinta Tuhan atau enggak, dia pernah merasakan kasih Tuhan atau enggak. Iya. Benar juga sih, Van. Soalnya kan dalam firman Tuhan kan dibilang suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Kalau dia nggak kenal Kristus gimana dia bisa gitu ya? Bisa, ya, betul. Gitu. Nah, ada kriteria yang lain lagi nggak sih, Van? Apakah hanya itu atau gimana? Ya, kriteria sih banyak ya, dan dalam artian kalau kita mau telusuri satu-satu ya pasti nanti preference orang beda-beda ya. Tetapi yang Evan mau sampaikan mungkin yang dari firman Tuhan, dan kalau ya kriteria zaman sekarang lah ya, ataupun paling tidak di Singapura lah, C ya, kita punya 5C nih, 5C ya. Apa itu? Yang pertama, gebetan tuh perlu punya cash ya, jadi punya duit ya. Kemudian dia punya car, rumah ya. Kemudian dia punya mobil. Rumah, mobil, sorry. Habis itu kondominium, itu baru rumah itu ya. Kondominium. Yang keempat punya credit card. Nah, ini penting ya. Jadi nggak cuma cash tapi credit card. Dan yang terakhir dia perlu join country club ya. Ini jadi ya khusus orang kaya gitu lah ya. Jadi itu kriteria kita di Singapura ya. Cuman sudah Evan kalikan 0 sih kriteria itu, C, semuanya. Dan Evan kembali ke jadi 0 ya semuanya. Udah 0 semuanya. Jadi kembali ke firman Tuhan. Dan kalau mau dicari ya terlepas daripada tadi yang Evan sudah sampaikan tentang iman percayanya kepada Tuhan, ada 3 hal yang mungkin Evan bisa berikan, dan ini berdasarkan 2 Timotius pasal 1 ayat 7 ya. Dikatakan bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya. Jadi kalau Cici minta kriteria ya,
Kalau Evan misalnya lah belum punya pacar dan Evan mau cari pacar nih ya, wah ini 3 mungkin nih. Orang yang punya kekuatan, punya kasih, dan punya ketertiban. Apa maksudnya ya? Kekuatan ini tentu bukan secara fisik aja ya. Karena ya bagaimanapun orang sering bilang ya wanita secara fisik lebih lemah, tapi secara hati lebih kuat. Ya itu nggak tahu ya benar atau enggak ya. Cuman bukan soal otot ini, bukan kekuatan, tapi bagaimana dia lebih tahan uji, lebih kuat menghadapi kehidupan ya. Karena kan kita tahu kehidupan unpredictable dan juga tentu banyak penderitaan dan kesulitan. Dan bagaimana seseorang ini bisa tahan uji? Menurut Evan ini kriteria yang penting karena ke depan di dalam hubungan pasti banyak gesekan, pasti banyak ketidakcocokan. Tetapi bagaimana kita bisa tahan uji? Dan contoh paling sempurna adalah ya Tuhan Yesus tahan diuji oleh iblis di padang gurun ya. Dan itu menunjukkan kekuatan dia. Dan bagaimana sebenarnya Tuhan Yesus itu bukannya tidak kuat. Dia sebenarnya bisa melakukan apa yang iblis katakan, ya kan? Tetapi justru dia memilih untuk tidak melakukannya. Jadi orang yang benar-benar kuat itu sebenarnya bukan orang yang bisa menunjukkan kekuatannya. Tetapi orang yang benar-benar kuat adalah orang yang bisa menahan untuk menunjukkan kekuatannya. Menurut Evan itu. Ya. Jadi ya di situ kita baru bisa lihat seseorang ini bisa nggak, dia emosian nggak gitu loh. Kalau ada masalah dia tuh cepat meledak nggak, cepat nggak sabaran nggak, atau dia bisa lebih tenang untuk bahkan dia bisa menenangkan kita. Dan ya itu kriteria yang cukup penting ketika mencari gebetan ya. Nah yang kedua tentu dia harus punya kasih ya. 1 Korintus 13:4-8 ini tentang kasih itu sabar, kasih itu murah hati dan sepanjangnya. Dan yang Evan mau highlight paling di ayat 7b dan 8a. Kasih itu sabar, menanggung segala sesuatu, dan kasih tidak berkesudahan. Ya, Evan rasa sabar menanggung segala sesuatu itu penting banget. Karena lagi-lagi, sebagus-bagusnya kita sebagai pacar, entah kata kita kah, perbuatan kita kah, itu bisa melukai mereka tanpa sadar bahkan ya. Dan sang gebetan ini perlu punya kesabaran untuk menanggung segala sesuatu. Kalau ini konteksnya itu ya, tentu konteksnya pasti lebih luas. Dan juga punya kesabaran atau kasih yang tidak berkesudahan. Jadi terlepas daripada Evan orangnya seperti apa, ya pasangan perlu menerima Evan. Nah ini nanti ya ke depannya ya untuk pacaran dan selanjutnya. Tapi udah bisa dipikirin sejak dari ini PDKT ini, kita mau lihat dia nih ketika berhadapan dengan orang ada kasih nggak sih, atau dia nih nggak pedulian, cuekan, atau ya semau hati lah misalnya ya. Dan yang terakhir ketertiban ya. Ketertiban ini bukan masalah dia bukan masalah dia nih selalu melakukan rutinitas sama setiap hari, bukan. Tapi lebih kepada self control atau self discipline, dan dia bisa terus belajar gitu ya. Jadi terus teachable seperti orang naik gunung gitulah istilahnya ya, pelan-pelan tapi itu tetap naik sampai ke puncak, bukannya berhenti ataupun turun gitu. Jadi orang ini punya semangat atau drive untuk dia bisa lanjut lagi setelah kerjaan ini, apalagi lalu gimana keluarga aku bisa lebih baik, gimana imanku bisa lebih bertumbuh, gimana kehidupan kami bisa lebih menjadi berkat bagi orang lain. Nah itu yang menurut Evan at least ada lah di salah satu hubungan tuh ada satu orang yang seperti itu, supaya itu punya hubungan bisa jadi lebih baik. Nah ini again kriteria yang cukup idealis ya, tetapi mungkin bisa dijadikan satu patokan ketika kita mau memilih lah gebetan siapa. Kira-kira gitu sih. Jadi benar-benar dia itu harus seorang yang mengasihi Tuhan, kemudian juga ya kalau bisa dicari seseorang yang punya kasih, punya kekuatan, dan juga punya ketertiban. Berarti kamu udah dapetin dong, tinggal nikah aja ya. Nah itu tadi Evan bilang idealis ya, tapi nanti realitanya gimana itu berbeda. Enggak lah. Tapi mungkin yang Evan kasih kriteria ini benar-benar kita juga mesti mikirin ya, jangan siapapun yang datang kita langsung kayak langsung terima gitu kan. Rasanya nggak semua sih, tapi ada beberapa orang yang pokoknya siapa aja gitu, yang penting dia nggak kosong gitu. Yes. Evan nggak bisa pungkiri juga sih, yang pertama yang menyentuh kita biasanya kan tampak luar, either itu wajah, penampilan, cara ngomong,
cara dia bergaul, itu yang biasanya manusia lihat duluan, ya. Tapi ya nggak salah dan Evan malah encourage, ayo cari yang memang ya nyaman, kita nyaman gitu loh, dan jangan cari yang mungkin kita nggak malu, misalnya keluar sama dia malu ya, jangan. Tapi kalau kita ya cari yang kita nyaman, yang kita suka, dan kalau sudah mulai dari situ ya kita go deeper gitu loh, cari di dalamnya seperti apa gitu loh ya. Jadi jangan hanya itu, tetapi kalau mau mulai dari itu it's okay menurut Evan ya. Jangan stay hanya pada yang superficial itu ya, tapi mesti gali deeper, gali lebih dalam ya. Iya. Mama kan sering bilang ya, mau secantik-cantiknya apapun wanita ya suatu saat akan kerutan juga ya katanya. Jadi ya udah. Betul. Nah, seganteng-gantengnya sampai seperti Lee Min Ho pun suatu saat akan tua juga. Iya. Dan yang stay adalah karakternya. Karakter, yes. Iya, benar. Nah, secara teologi, secara biblikalnya, ini kan teman-teman juga udah mulai nangkep lah ya, udah mulai dapat ya, harus mulai dengan fokus yang tepat, jangan karena alasan-alasan yang salah seperti yang tadi Evan bilang, kemudian juga orang yang perlu mengasihi Tuhan dan memang harus sesuai dengan kriteria yang ada lah secara ideal seperti itu. Nah, kalau secara praktisnya gimana tuh untuk kayak memulai PDKT-nya? Misalnya ini udah suka seseorang nih, tapi gimana ya memulainya gitu ya? Again ini bukan sesuatu yang perlu dilakukan satu persatu, tetapi menurut Evan bagus untuk dipikirkan dan juga dipertimbangkan sebelum kita mulai PDKT atau dalam masa PDKT. Jadi menurut Evan ada 5 hal ya. Yang pertama kita perlu lima-limanya ini tentang belajar ya, belajar apa gitu ya. Yang pertama kita perlu belajar mengenal si dia ya, gebetan itu ya. Ini kalau Evan biasa bilang pengumpulan data lah istilahnya ya. Jadi kita awal-awal kita perlu cari tahu dulu info tentang orang ini. Entah itu tanggal-tanggal penting di dalam kehidupannya, kontaknya lah. Ya kalau bisa minta langsung, tapi kalau nggak bisa ya biasa IG kan kita sembarang ketik juga namanya keluar kan. Ya lalu bisa kita chat hi misalnya ya. Dan berusaha mengenal dia ya, awal-awal ini bisa lebih keep to your self first gitu loh. Jadi jangan cerita ke banyak orang dulu. Sosial media baik, kita boleh pakai sosial media, tapi jangan terlalu berlebihan dan kayak stalking terlalu ya gimana, atau hunting dia. Jadi mungkin dia perlu tahu kalau kita sedang mencari data tentang dia, tetapi jangan sampai dia ketakutan karena kita mencari terlalu detail gitu loh ya. Jadi kalau ini udah fotonya di like. Itu ya ya dari boleh. Sejak misalnya sekarang 2021 yang sejak 2015 di like semua. Nah, itu mungkin agak creepy ya. Iya. Makanya kalau mau like itu ya pas dia post di like gitu loh. Pas dia post di like. Jadi nggak ketahuan kita. Ya 1-2 foto lama boleh lah menurut Evan ya. Tapi jangan kayak Cece bilang tadi ya, kayak tiba-tiba nanti dia buka ke dia punya feed itu kayak semua like-nya Evan Kakak, wah itu kan agak seram ya. Agak gimana ya, agak gimana ya. Dan Evan rasa di awal ini ya, bahkan ketika berusaha mengenal dia ini, Evan rasa juga sudah bisa, dalam arti kita mulai masuk dalam istilahnya kehidupannya gitu loh. Tapi bukan terlibat langsung, tetapi kita pelan-pelan gitu loh mengenal teman-temannya misalnya kan, mengenal keluarganya sejarak jauh ya gitu. Maksudnya ini adiknya dia gitu ya. Tapi nggak usah ditanya lu adiknya dia gimana sih orangnya. Ya nggak usah sampai gitu gimana lah. Tapi berusaha aja mengenal dan berusaha melihat situasi dan kondisi yang sering dia hadapi gitu loh ya, dan pergaulan seperti apa yang dia punya, sekolah di mana gitu-gitu. At least info itu kita perlu tahu deh. Jangan sampai kita sembarangan. Kenapa Evan bilang ini penting? Karena zaman sekarang kan kita bisa pakai sosial media atau pakai apps untuk PDKT dengan seseorang. Dan Evan nggak pernah menentang. Dari awal juga Evan mau pakai apps juga boleh.
Tetapi jangan sampai hanya dari apps itu kemudian kita putuskan untuk pacaran dan kemudian menikah. Tanpa ada proses pendekatan, istilahnya mau face to face atau lebih dalam lah. Karena apa yang orang tampilkan di apps, sosial media itu bisa saja menipu kan, Cek. Kita nggak pernah tahu, ya. Bisa saja tulisannya Hervianto, tetapi dalamnya siapa? Kita nggak akan tahu gitu loh, ya kan? Nah, oleh karena itu perlu menurut Evan mengenal pengumpulan data itu penting. Ini PR kita yang Evan rasa perlu kita lakukan supaya PDKT ini benar dan elegan gitu loh. Jangan sembarangan gitu sih, menurut Evan yang pertama. Dan bahkan mungkin ini ya orang juga bisa pakai foto-foto orang lain seperti itu. Data-data yang di-alter gitu, ditambah-tambahin. Exactly. Jadi kebenarannya setengah. Iya. Jangankan gitu, Cek. Kalau kita foto dari bawah aja ya, sama dari atas misalnya ya, atau kita pakai filter apa gitu ya, itu bisa menipu orang loh. Oh, aku pikir Evan tuh kayak gitu. Oh, ternyata kayak ketemu kok gituan. Kan kita nggak pernah tahu ya. Iya benar-benar aplikasi beauty. Iya, jerawatnya dihilangin semua. Iya. Oke, itu yang pertama ya. Pertama ya, kita perlu mengenal dan pengumpulan data. Yang kedua, Evan rasa kalau kita sudah merasa cukup nih datanya yang ada ya, kita perlu coba komunikasi dengan dia ya. Jadi Evan bukan bilang secret admirer itu nggak bagus, cuman kalau terlalu lama juga apa gunanya, apa tujuannya gitu loh. Jadi kalau memang serius mau deketin, ya perlu komunikasi dengan dia. Caranya bisa dengan masing-masing, cuman jangan cuma diam dan merasa, oh dia nanti suatu saat akan datang kepadaku dan menyatakan perasaannya. Aku rasa juga nggak tepat. Ini untuk cowok dan cewek aja ya. Jadi bahkan cewek pun kalau memang dia merasa aku pengen dekat sama cowok ini, bangun komunikasi gitu loh. Nggak ada yang salah kok, nggak ada yang bilang kalau cewek yang mulai ngajak ngomong lalu cewek ini bukan cewek nggak bener atau cewek murahan, nggak kok Evan rasa. Ya justru kalau mulai dan kita bisa mulai komunikasi, Evan rasa itu baik dan itu akan memperdalam pengumpulan data kita itu tadinya. Nah, sebagai hint aja nih ya, sebenarnya ya banyak zaman sekarang ini cewek-cewek atau teman-teman yang cewek yang memulai gitu loh. Dan Evan maksudnya punya banyak teman yang seperti itulah ya. Dan Evan rasa nggak apa-apa gitu loh, selama komunikasinya jadi lebih baik. Si cowok jadi mengetahui, oh cewek ini ternyata orangnya gini, dan mereka mulai komunikasi. Nah itu Evan rasa perlu menjadi satu bagian yang penting lah, komunikasi tadi ya. Dan mungkin komunikasinya juga ketika kita memulai kan ya untuk pertemanan dulu, bukan yang pagi udah makan belum, 2 jam kemudian udah makan belum, nggak yang kayak gitu juga ya, seram. Males jawabnya itu. Benar. Tapi justru benar-benar ya membangun komunikasi yang sehat, yang sebagai teman dulu seperti itu ya, Van ya. Iya. Belum lagi ada yang mau cepat-cepat minta status gitu loh, Jay. Kayak baru kenal tiba-tiba bilang gimana nih kita hubungannya apa nih? Ya maksudnya apa gitu loh. Santai aja dulu gitu loh ya, komunikasi dulu. Dia nyaman dulu ngomong sama kamu ya kan. Chatnya lancar ndak, pas ketemu di sekolah itu nyambung ndak ngobrolnya gitu loh. Dan juga jangan sampai komunikasinya ini apa ya? Ya Evan bisa bilang bertele-tele lah. Dalam artian nih kadang mau, kadang enggak gitu loh. Jadi beda-beda gitu loh. Kalau kamu PDKT kan cobalah konsisten gitu, tunjukin kalau kamu ada tertarik gitu loh. Jangan sampai kamu tiba-tiba pas sibuk kamu hilang sebulan, lalu tiba-tiba deketin lagi. Cewek kan bingung kan, ini mau atau enggak, ini kan gitu ya. Jadi jangan bertele-tele, kalau memang mau ya komunikasi lancar gitu loh. Ya memang tidak semudah yang Ivan sampaikan, tetapi paling tidak ini boleh jadi itulah bahan pemikiran, bahan consideration gitu untuk kita PDKT. Dan bahkan yang tadi Evan bilang yang tiba-tiba menghilang itu ada satu termnya, ghosting namanya. Ya, ghosting, iya. Jadi benar-benar kayak hantu tiba-tiba hilang, terus bentar muncul lagi. Oke, ya itu di dalam segi komunikasi ya, yang komunikasi. kedua komunikasi ya. Nah, yang ketiga kita selanjutnya.
masuk lebih dalam lagi, di mana andai komunikasinya sudah lancar, Evan perlu rasa kita belajar untuk mengasihi dan memahami si dia. Ya, apa maksudnya? Cukup banyak gebetan yang barusan enak komunikasinya, dia merasa sudah memiliki si gebetan itu, dan tiba-tiba dia menjadi lebih posesif. Dia lebih menjadi bisa mendikte atau bilang, kamu tuh seharusnya jangan gini, kamu tuh seharusnya gini, gitu loh. Dalam proses gebetan nih, Jen, ya. Jadi ada satu kasus belum pacaran, ya? Belum, ini belum, ya. Baru komunikasi lancar, Nah, jadi memang ada kasus teman, ya, memang dia baru belajar untuk pacaran lah ya, masih muda, dan ketika ceweknya merespon, wah dia senang. Tapi suatu saat kayak ceweknya keluar sama cowok lain gitu loh. Bukan ceweknya cewek ya, tapi teman ceweknya ini keluar sama cowok lain. Nah, ya kan? Dan dia merasa kayak nggak adil gitu, merasa nggak terima gitu. Kenapa dia bisa keluar sama cowok lain? Dan saya bilang, ya istilahnya, ya kan nggak ada salahnya itu loh. Maksudnya dia juga selama ini sebelum sama kamu chatting, dia juga keluar sama cowok lain gitu loh. Dan kalian belum pacaran gitu loh, baru saja berkomunikasi lewat chatting. Jadi belum ada yang bisa kamu istilahnya menjadi posesif lah, kamu mau jadi maksa dia lah, atau agresif gimana lah. Evan rasa belum sampai ke situ. Makanya perlu kita belajar mengasihi dan memahami ya. Misalnya jangan terlalu komentar soal penampilan, itu salah satunya. Kayak baru PDKT udah bilang, kamu bisa nggak sih nggak pakai baju ini misalnya, atau apa gitu ya. Jangan terlalu banyak ngatur. Jangan sering juga sok kenal dengan teman atau keluarganya. Ya ini baru kenal lalu dia, iya ini adiknya ini wah cerita ke orang lain gitu kayak sok kenal gitu. Evan rasa belum saatnya. Bahkan pacaran pun ya, ada yang bilang katanya ya kalau memang istilahnya belum yakin, jangan deh kenalin dengan keluarga dulu katanya. Soalnya kalau udah kenal nanti masalahnya jadi besar gitu loh. Ketika putus misalnya kompleks. Kan, iya kompleks ya. Jadi kalau memang benar-benar pasti, barulah kenalin ya. Kemudian jangan sering membelikan barang juga, Cek. Jangan sedikit-sedikit. Jangan terlalu dingin. Oke. Iya. Jadi either itu memanjakan dia atau itu spoil dia juga. Ya. Jadi jangan dikit-dikit. Ini hari pertama nih aku chat kamu 1 tahun yang lalu beli. Ini hari kedua aku pertama chat kamu beli lagi. Ini hari apa beli lagi, kan jangan. Habis juga duitnya kan ya. Sama terakhir jangan suka show off. Show off nih, maksudnya kayak nunjukin, gue jago nih, gue hebat nih. Kayak di depan dia kita tiba-tiba menjadi seseorang yang lain gitu ya, seseorang yang lebih so-called terlihat lebih hebat, yang nggak perlu. Be yourself menurut Evan. Dan itu penting. Kenapa ini Evan masukkan di dalam bagian belajar mengasihi dan memahami dia? Karena dengan begitu itu menjadi informasi yang benar untuk dia juga gitu loh. Kalau kita selalu show off di depan dia menjadi seorang yang berbeda, lalu dia ternyata, dia suka Evan yang seperti itu. Lalu ketika dia mendapatkan Evan, ternyata Evan nggak seperti itu. Itu kan sekot membohongi dia, ya, tidak mengasihi in that sense ya. Jadi be yourself ya, apa adanya, transparan, dan juga menurut Evan juga jangan terlalu banyak cerita ke banyak orang lah untuk masa-masa gebetan ini ya. 1-2 orang yang menurut kalian dewasa secara rohani atau orang tua ya, atau pembina di gereja, itu boleh untuk meminta second opinion, untuk meminta different perspective. Tetapi kalau ke teman-teman kita bilang, gue dekat sama cewek ini gini-gini, ya kita nggak tahu, teman kita bisa saja ngejek depan muka, atau mereka bisa saja nyalip atau apa ya, maksudnya ya jangan sampai gitu lah, nggak usah ditikung. Ya kalau ditikung dan ceweknya mau, ya mau gimana sih, nggak ada, kita nggak bisa. Nggak bisa gimana. Tapi ya inilah menurut Evan perlu belajar untuk mengasihi dia apa adanya. Jadi jangan kita posesif, jangan agresif, jangan show off, dan benar-benar let her be herself gitu. Jadi memang ada batasannya ya, Evan ya? Menurut Evan. Oke, itu yang ketiga, belajar mengasihi dan memahami dia. Nah, yang keempat, cepat aja, ini hampir sama dengan yang atas, tapi ini lebih ke belajar menerima dia apa adanya. Dalam artian, kumpulkan data tentang kekurangannya.
kumpulkan data tentang kelemahannya juga. Jadi jangan kita lihat yang cakep-cakepnya semua, jangan lihat yang bagus-bagusnya saja. Kita cari kelemahannya, cari kekurangannya. Untuk apa? Untuk dihina? Bukan. Untuk apa? Untuk dijauhi? Bukan juga. Tetapi untuk dilihat. Kalau orangnya seperti ini, apakah aku bisa berelasi dengan dia? Aku sanggup nggak nanti kalau ternyata dia nih emosian seperti ini gitu loh, meledak-ledak di depan umum. Aku kira-kira bisa nggak punya pacar seperti dia? Atau dia orangnya nih pendiam sekali, ada masalah dia tutup di dalam dirinya. Nah, aku siap nggak nanti kalau jadi pacarnya membantu dia memproses itu. Nah, kita dapatkan kelemahan ini dan kalau kita lihat ternyata Tuhan nampaknya aku bisa. Tuhan kayaknya, Tuhan berikan aku kelebihan di sisi yang lain. Dia pendiam, Tuhan kasih aku lebih cerewet untuk bisa bantu dia proses. Orangnya gebetan kita marah-marah terus, aku lebih sabar Tuhan kasih. Mungkin bisa untuk membantu. Ya, jadi kita cari untuk mengasihi, bukan cari untuk menghina, menjudge atau menjauhi. Menurut Evan gitu yang keempat. Ya. Jadi tahu kelemahannya dia juga. Ya. Jadi kita mungkin bisa lihat dengan lebih seimbang gitu ya, Evan ya, tidak dimabuk cinta gitu. Asik. Ya. Jangan bucin pokoknya aja, jangan bucin. Jangan bucin. Iya. Benar-benar. Istilah itu sampai ke Singapura juga ya. Sampai lah. Oke, yang kelima. Terakhir nih ya, aku rasa kita perlu belajar terima kenyataan. Dalam artian kalau ternyata habis PDKT dan kita ditolak, it's fine gitu loh. Itu bukan akhir daripada kehidupan kita, ya. Itu bukan akhir daripada jati diri kita atau harga diri kita. Jadi it's okay gitu loh. Kalau memang PDKT ternyata tidak berhasil, ya. Kita chat, ternyata dia balasnya 2 tahun kemudian. Ya, it's okay, berarti memang nggak bisa gitu loh ya. Atau kita ngobrol kok nggak nyambung. Tiap kali kita ngomongin tentang misalnya tentang pelajaran sekolah, dia ngomong kok yang lain. Atau kita ngomong tentang apa, nggak nyambung. Nah, kalau memang sudah dicoba, sudah dikomunikasikan, sudah kita coba mengasihi, belajar, ternyata nggak bisa, ya terima kenyataan. Belajar terima kenyataan kalau memang maybe she's not the one gitu loh. He is not the one also. Jadi belajar terima kenyataan itu dan siap kalau mau mencintai. Eva harus rasa perlu siap untuk disakiti juga lah in that sense ya. Jadi kalau memang mau deketin, kamu mau usaha, it's okay. Tapi kalau setelah sudah usaha ternyata nggak bisa, ya nggak apa-apa untuk berhenti dan take a rest gitu loh, untuk cari masa-masa untuk refleksi lah. Dan juga ya terima kenyataan kalau dia belum pacar kamu lah, ya. Jadi jangan perlakukan dia seperti pacar dulu, ya. Apalagi seperti istri ya, jangan, belum. Itu masih awal sekali, ini masih gebetan dan masih masa proses pendekatan. Jadi kenyataan itu jangan sampai hilang gitu, jangan sampai kita lupa daratan dan kita ya melakukannya semau ya kita gitu. Itu sih Cek, untuk 5 hal itu belajar itu. Yang kayaknya poin nomor 5 yang paling menyesakkan. Belajar terima kenyataan ketika kamu ditolak. Tapi misalnya nih, dia udah ditolak gitu kan. Nah, kalau misalnya ditolak 1 kali gitu ya, kita masih tetap maju atau kita berhenti atau gimana? Kondisi kita ketika PDKT sama dia, ya. Jadi kalau dia tolaknya misalnya dia bilang, aku nggak suka orang yang seperti kamu, misalnya. Nah, itu lumayan jelas sih. Tapi memang di film-film ternyata cowok itu tetap berusaha dan ternyata cewek itu berubah pikiran dan akhirnya mereka jadian. Ya, itu kan di film ya. Tapi kenyataan kadang agak sulit ya. Kadang ketika dibilang memang aku nggak suka sama kamu, nggak cocok, ya mungkin benar-benar nggak cocok gitu loh. Tapi kita perlu decide-nya case by case ya. Tapi kalau misalnya dia bilang, oh mungkin belum saat ini dulu karena aku masih sibuk ini. Itu mungkin masih ada harapan ya, Bahkan ketika dia bilang kalau nggak apa-apa, mungkin saat ini kita jadi teman dulu. Ya itu memang nyesek sih, tapi masih ada harapan gitu loh. Dalam arti kita masih bisa membangun komunikasi, kita masih bisa menjadi temannya, bahkan bisa menjadi sahabatnya. Dan nanti siapa tahu ketika jadi sahabat kita bisa lebih baik lagi dan ya jadian gitu loh ya. Tapi jadi case by case dan benar-benar tergantung alasannya ditolaknya itu apa gitu sih. Tapi dari pihak cowok-cowok ini perlu nggak kayak berjuang dan seberapa
seberapa panjangnya mereka perlu berjuang gitu. Atau mungkin dari cewek lah ya, sekarang kan cowok cewek siapa yang kejar duluan no problem kan. Tapi seberapa besar dia perlu berjuang dan kayak sampai kapan gitu ya titiknya sampai dia harus oke, mungkin aku harus berhenti. Ada nggak, Van? Again, ini kayak menurut Evan ya, ini menurut Evan masing-masing beda gitu loh. Ada satu teman barusan menyatakan perasaan dan ya so-called ditolak dan ketika kita ngomong ternyata memang situasinya berat. Dia chat mungkin dibalasnya 3-4 hari, bahkan di masa-masa sibuk baru seminggu baru dibalas gitu loh. Dan sebenarnya dia udah tahu sejak PDKT kasusnya seperti ini. Cuman ya dia tetap nekat dan mau tembak, ya hasilnya ya sesuai dengan prediksi. Dan apakah mau lanjut? Evan tanya dia, so gimana? Kamu masih mau lanjut? Dia bilang kemarin dia bilang ya waktu rehat dulu lah ya. Jadi waktu rehat, setelah waktu rehat mungkin hampir semingguan, Evan coba tanya lagi, ternyata dia bilang ya kayaknya sudah cukup katanya ya. Jadi kasusnya berbeda-beda dan kalau Evan lihat seberapa jauh ya lagi-lagi tergantung data yang kamu kumpulkan. Seberapa kenyataan sama dengan realita. Seberapa kenyataan sama dengan idealisme. Dalam artian kamu inginnya seperti ini, kenyataannya seperti apa? Terlalu jauh nggak? Kalau terlalu jauh mungkin agak sulit. Tapi kalau sebenarnya agak dekat, mungkin bisa diperjuangkan. Ya, jadi kita mau lihat lagi lah si cowok atau si cewek itu ada berikan respon nggak. Kalau ternyata dari 6 bulan 1 respon pun nggak ada, ya berat kan? Untuk apa? Kalau bagi Evan ya, Evan sebagai laki-laki, untuk apa Evan habiskan waktu another 6 months untuk seseorang yang bahkan tidak menghargai usaha Evan gitu loh. Ya, jadi ini harus dimulai tadi dengan confidence itu lagi. Jadi jangan bilang, waduh aku memang nggak layak nih, tapi dia cantik dan kalau dia bisa menerima aku, nanti aku akan bahagia, bangga atau segala macam. Jangan mulai dari sana gitu loh. Justru mulai dengan Tuhan sudah kasih aku kesempatan nih untuk mengasihi dia. Aku sudah lakukan yang terbaik, aku berikan yang terbaik. Tapi dia tidak menerima. It's okay gitu loh. Berarti mungkin ada orang lain yang Tuhan sediakan, atau ada orang lain yang sedang menunggu kasih sayang, perhatian dan juga pendekatan dari aku dan bukan dia gitu loh. Jadi menurut Evan gitu ya. Jadi case by case dan konsepnya ya seberapa lama kamu mau bertahan ya seberapa lama kamu bisa bertahan dan seberapa kenyataan itu sejalan dengan idealisme kamu gitu. Gitu, Cek. Berapa lama kamu bisa bertahan, Bambang? Silahkan. Nah, misalnya nih dalam kondisi seperti itu ya, kita pengen banget chat dia. Nah, kira-kira menurut Evan sendiri, baiknya kita chat atau enggak ya? Apakah ini kayak gangguin dia kah? Atau mungkin gimana tuh, Van? Kalau misalnya terjadi dalam kondisi seperti ini? Kalau chat menurut Evan ini kan gimana ya, kayak asik-asik sedap lah istilahnya gitu ya, kayak kita ngechat dan menunggu untuk dibalas itu seru sekali gitu loh, kayak menanti dan apalagi kalau dibalas ya. Apalagi kalau dibalas betul. Nah, ini secara senyumnya langsung ngembang. Iya, langsung ngembang. Senyumnya langsung ngembang. Nilai lagi jelek pun lihat SMS dia datang, chat dia langsung happy gitu ya. Dan ini secara psikologi ya memang ada perasaan excitement itu, tapi secara ilmiah juga kita perlu tahu bahwa ini secara sains ini ada dopamin di kepala kita yang terus bertambah, itu yang membuat kita excited banget gitu loh. Jadi ini sama juga ketika kita makan makanan yang kita idam-idamkan ya, atau seperti BTS misalnya keluar album baru dan kita mau nonton, itu excitementnya itu keluar juga misalnya. Bagi yang nonton bola, tim kesayangannya menang semalam gitu ya, itu excitement itu juga keluar gitu loh. Dan keluar juga ketika kita menunggu SMS, apalagi dibalas ya. Jadi kadang-kadang di tengah kondisi kita mungkin lagi komunikasi, lagi pendekatan, dan kita mau mencoba menchat dia ya, mau coba chat dia, tapi ganggu atau enggak ya, ini atau apa. Nah, menurut Evan ini ya masing-masing kita bisa bisa kita
bisa kita analisis masing-masing. Oke, Evan ada dua contoh. Evan pernah chat satu teman dulu, ya jadi sebelum sama Sylvia pernah pendekatan sama orang lain dan itu benar-benar 1 minggu sekali baru dibalas ya. Tapi memang balasnya panjang sih ya. Jadi Evan chat tuh hari ini aku sakit dan bla 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 bla. Seminggu kemudian dia baru balas, oh cepat sembuh ya, udah sembuh deh minggu lalu sebenarnya ya. Seminggu sekali pokoknya dibalas panjang dia ya. Nah, dan ya nggak lanjut berapa ya 3 bulan 6 bulan ya pokok nggak lanjut lah pokoknya nggak sanggup lah gitu ya. Nah tapi ketika sama Sylvia ini lain responnya gitu loh. Ada chat ada balas ya, kadang memang tidak dibalas karena sibuk ya, tapi ada chat ada balas dan itu lumayan reguler gitu loh. Jadi perlu chat atau enggak ya, Evan rasa kalau mau chat, menurut Evan chat aja gitu loh. Tapi jangan bombardir ya. Kalau memang mau chat, ada sesuatu yang penting, chat aja. Kalau dia merasa terganggu atau dia merasa terusik, ya mestinya dia ngomong ke kamu gitu loh. Jadi kalau dia belum ngomong, menurut Evan ya baik-baik saja. Tetapi seberapa sering ya, ya sehari kalau nggak dibalas ya menurut Evan wajar lah. Kadang-kadang soalnya kita kan masih main tarik ulur ya. Nggak tahu ya kalau cewek tuh ada jurusnya tarik ulur gitu loh. Jadi diulur 2 hari nggak balas, lalu besoknya dibalas, ditarik lagi. Kita excited, diulur lagi 2 hari nggak dibalas. Kayak gitu. Kayaknya masih ada dan ya itu kita perlu sedikit sabar lah untuk hal-hal seperti itu ya. Tapi kalau datanya bilang bahwa seminggu sekali dibalas dan sekali balas juga cuma 1-2 kata ya, kita bisa ngejudge lah daripada fakta-fakta itulah ya. Jadi dan kita bisa tahu ya. Tahu apa aja? Tahu bahwa kayaknya orang ini nggak suka. Iya, ya. Mestinya bisa. Cuman kadang-kadang kita kan berusaha menutupi itu, bilang, oh mungkin saya masih bisa, oh mungkin saya kurang keras atau apa. Ya, mestinya lumayan jelas lah. Tapi ini Cek. Yang 5 tadi harus dilakukan dulu menurut Evan. Jangan sampai kita belum tahu tentang dia, kita belum berusaha komunikasi dengan dia, kita belum mencoba mengasihi, lalu tiba-tiba kita cuma chat, hai kenalan dong, bla bla bla. Ya menurut Evan kurang elegan gitu loh. Jadi kalau mau ya mulai dengan pertemanan ya, mulai dengan persahabatan. Ya bohwat sih kalau memang long distance ya, dalam artian dia orang China misalnya, kita ketemu di game dan ya ternyata nyaman ngobrol ya. Ya udah kalau gitu chat aja, tapi cari waktulah untuk ketemu setelah pandemi ini ya, untuk bisa lihat orangnya dengan asli dan juga bisa komunikasi face to face ya. Nah Evan gitu Cek. Jadi memang untuk apalagi sekarang kan udah global banget dan kita bisa terhubung dengan orang-orang di mana saja. Jadi bagi Evan sendiri ketika ketemu seperti itu no problem juga ya sebenarnya ya. Atau punya risk? Punya risk, pastilah. Ketemu sesama orang Pontianak juga punya risk, Cek. Siapapun tetap punya risk, Evan. Siapapun punya risk ya, benar. Iya, jadi makanya PR-nya perlu dilakukan dulu, yang tadi Evan bilang. Jadi awalnya boleh ketemu di sekolah, boleh ketemu di gereja, boleh ketemu di game, atau ketemu online. Tetapi itu cuma introduction. Nah, kita perlu kerjakan PR-nya, isinya, kontennya perlu dikerjakan dulu ya, supaya kita tahu jelas. Nah, ketemunya lewat mana Evan rasa nggak apa-apa lah. Tapi selanjutnya itu baru perlu diseriusin lah. Ya. Banyak kok yang banyak kok yang ketemu di apps juga jadian dan menikah dan baik-baik saja so far. Ya. Ya, ada juga yang ketemu di main game, Mobile Legends. Yes. Ya. Bisa. Satunya pakai tank, satunya pakai ini ya, mage ya. Jadi kerjasama. Oke. Iya. Nah, bagi teman-teman yang punya pertanyaan atau apapun komentar, nah silahkan dimasukkan. Mungkin ini dari tadi saya lihat ada beberapa teman-teman yang lagi ngechat, mungkin mereka yang memang benar-benar membutuhkan informasi gimana sih cara PDKT. Jadi sempat ada siapa gitu, Ruth ya, terus ada Marvan juga. Nah sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari mereka ya, Van ya. Nah kan tadi yang kamu bilang kan 5 pembelajaran itu ya yang perlu kita lakukan. Dan mungkin itu kan di waktu PDKT. Nah ketika masuk
misalnya akhirnya kita jadian nih, kita pacaran nih. Nah mungkin itu pengenalannya itu lebih mendalam lagi gitu ya. Iya. Apakah mungkin kita mendapatkan sisi diri yang ya mungkin tiba-tiba mengetahui sesuatu yang mungkin kita tidak ketahui pas waktu PDKT seperti itu. Jadi sesuatu yang lebih dalam lagi gitu ya. Ya, Evan bisa bilang manusia adalah makhluk yang paling pandai menyembunyikan kepribadiannya, menyembunyikan jati diri kita ya. Jadi yang apa yang Evan tampilkan saat ini di depan teman-teman, depan CC ini sesuatu yang Evan mau Evan tampilkan, yaitu seseorang yang bisa menjelaskan dengan baik, seseorang yang banyak pengalaman, seseorang yang pandai ngomong, ya. Tetapi banyak hal di belakang Evan yang kalian semua nggak tahu gitu loh. Bahkan mungkin orang terdekat belum tahu karena Evan pandai saja menyembunyikan. Dan Evan rasa semua manusia punya kemampuan yang luar biasa ini untuk menyembunyikan, ya. Jadi pasti tidak mengherankan ketika pendekatan kita ketemunya orang seperti ini, sekali pacaran ternyata orangnya seperti ini juga. Nah itu satu faktor, maksudnya semakin dekat semakin kita tahu lah jeleknya gimana. Tapi ada yang kedua juga, kadang ini di sisi laki-laki ya, dimana kalau pas pendekatan, masih excited, wah dia akan berikan 100% gitu loh. Tetapi pas dia sudah mendapatkan, ya dia udah dapat, dia pacar gua, udahlah dia nggak akan lari kemana-mana lah. Berkurang gitu loh. Jadi kayak entah kalian bilang sayangnya berkurang lah, perhatiannya berkurang. Basically gamingnya yang nambah, bukan berkasihnya sih tetap ya, tapi gamingnya nambah. Jadi karena merasa sudah memiliki, aku nggak perlu terlalu gimana effort gitu loh. Lagian kalau dia pas pendekatannya susah banget, pendekatannya pas berat banget, itu bisa jadi pelampiasan juga. Waduh, dulu enak-enak ya dulu ya, gue korban setengah mati ya, sekarang gitu. Itu ada kejahatan juga di sisi kita manusia berdosa, ada kayak gitu. Dan tidak menutup kemungkinan lah kita bisa melihat sesuatu yang kita tidak bisa lihat pas pendekatan gitu. Kayaknya kalau di pendekatan masuk ke pacaran rasanya level accomplished. Ya, di game level itu kan yes, level paling tinggi, level accomplished ya udah gitu ya. Udah. Nah ini ada pertanyaan dari Serlina. Ada tips PDKT yang elegan untuk cewek nggak? Tips PDKT yang elegan untuk cewek. Iya. Kalau Cece mau jawab dulu. Silakan. Enggak, Evan. Ya, Evan soalnya bukan cewek ya. Cuman ya. Cuman belajar dari teman-teman cewek dan juga Sylvia ya. Mungkin belajar untuk menjadi istilahnya bisa dibilang kan terbuka dan apa adanya gitu loh. Ya, soalnya gini, ada beberapa teman yang sampai sekarang belum punya pacar, belum punya gebetan ya, karena kami menganalisa ternyata memang orangnya tertutup banget ya. Maksudnya kalau diajak keluar ya cukup diam, nggak aktif gitu loh, nggak kayaknya cuman berharap si cowok atau teman-teman yang lain yang buka percakapan deh, mereka aja asik gitu loh. Yang penting aku tetap jaga, aku duduknya bagus, aku makannya cantik, aku ya pas jawab bagus, tapi nggak berusaha untuk membuka. Dan juga kedua, standarnya cukup tinggi. Kalau yang Evan dapetin, ya teman yang ini ya, maksudnya punya standar yang cukup tinggi di mana dia merasa kayak, nggak bisa cewek mulai duluan. Nggak bisa kalau cewek chat cowok duluan misalnya, atau nggak bisa cowok ini kurang nih atau apa, seperti ada ya itulah tadi standar yang tinggi itu ya. Menurut Evan ini cowok cewek sama sih, menurut Evan cowok cewek sama, cuman kadang karena cewek itu lebih ke observing, lebih melihat, nah itu perlu diperhatikan dalam ya, maksudnya ya standar itu ya. Ini mungkin kasus yang Evan lihat ya, jadi melihat kalau kayaknya dia lumayan pemilih sehingga jadi lebih sulit gitu loh ya, kira-kira gitu deh. Tambahin C please deh. Kalau misalnya dari sudut pandang cowok ya, karena kan ini cewek yang pengen kejar cowok nih.
Nah, kira-kira kalau misalnya Evan jadi pihak yang dikejar, kira-kira kamu mengharapkan PDKT cewek itu yang seperti apa ke kamu? Sehingga ya nggak kesentilan, nggak nyosor gitu. Bahasa Jakartanya nyosor aja. Iya, nyosor aja. Jadi kira-kira kalau kamu jadi cowok dideketin sama cewek, kira-kira ceweknya itu mesti yang gimana sih? Memulainya dengan kamu sehingga kamu bisa rasa oke, gitu. Iya. Yang jelas Evan harus enak dulu dengan ceweknya nih, Cek. Dan kalau Evan nyaman, sebenarnya ceweknya mau ngapain aja juga oke gitu loh. Iya. Soalnya gini. Kalau misalnya ya Evan melihat oh ini ceweknya kayak gini dan Evan ya tidak terlalu tertarik lah. Hampir-hampir apapun yang dia lakukan ya bisa nggak akan mengubah apa-apa. Ya, kecuali dia perjuangannya begitu keras dan Evan menyaksikan dan segala macam lah misalnya kayak gitu. Tapi kalau memang ceweknya yang udah Evan sebenarnya baik nih cewek ini, maksudnya imannya kuat, pendidikannya bagus dan segala macamnya, ya dia mau ngapain juga Evan oke gitu loh. Jadi ini lumayan subjektif lah, Cuman yang jelas too aggressive is not my thing gitu loh. Kalau untuk Evan ya, kalau tiba-tiba mendadak tiba-tiba di apa gitu ya, belum ada basa-basi. Ini contoh aja lah, Cek. Waktu itu pernah ada yang nembak lewat SMS. Jadi sore-sore gitu lagi sibuk kerja, tiba-tiba di chat, kamu suka aku enggak katanya. Ya Evan lagi sibuk gitu loh, Evan nggak sempat mikir. Evan juga nggak terlalu suka. Maksudnya ya dia teman tapi nggak terlalu gimana ya jawaban Evan jelas gitu loh, ya enggak gitu loh. Jadi gimana ya, kalau terlalu straightforward gitu, kalau bagi Evan cowok ya Evan belum siap ya. Tapi kecuali kamu ngajak ketemuan buat sesuatu yang baik, bilang mau ngomong sesuatu ya mungkin Evan lebih appreciate gitu loh. Tapi kalau tiba-tiba di chat dan Evan kan juga nggak tahu Evan lagi ngapain, belum tentu konsen ke situ ya. Jadi ya hasilnya seperti itulah gitu loh. Jadi ya lumayan subjektif kalau Evan suka ya bisa, kalau enggak ya enggak. Kalau Cice gimana kalau Cice? Dan kalau aku ingatnya, aku langsung ingat satu pembina remajaku ya, dia pernah bilang kayak gini, itu berarti udah 20-an tahun yang lalu, dia bilang kayak gini, kalau cowok yang ngejar cewek, ceweknya nggak suka, bisa cowoknya kejar dan kemungkinan ceweknya itu akan berubah hatinya dan jadi suka, walaupun awalnya nggak suka. Tapi kebalikannya dengan cowok katanya kayak gitu. Kalau misalnya cewek yang kejar cowok dan ternyata memang cowoknya dari awalnya nggak suka, kemungkinan besar sampai akhir pun dia nggak suka. Nah, dia sempat pernah keluarkan satu statement yang seperti itu dan ya kayaknya mungkin ada kebenarannya ya. Karena kalau aku sendiri lihat mungkin kalau cowok itu sebelum dia dideketin, dia itu udah memperhatikan. Kan cowok itu bisa dibilang apa ya, walaupun kamu bukan lagi cari cewek ya, tapi kamu selalu, mungkin ini naluri cowok ya, pemangsa kata apa nggak tahu sih, tapi selalu udah lihat duluan, bener nggak sih? Aku nggak tahu, tapi kayaknya insting cowok itu selalu seperti itu. Dia akan lihat semuanya. Misalnya ada 30 cewek di dalam satu gereja, kelas gitu ya. Satu gereja lah ya misalnya. Dia pasti akan lihat semua, dia akan tahu kok satu persatu. Nah, jadi justru kalau bagi aku, sebelum kamu PDKT, jauh sebelum itu, kamu harus menunjukkan kualitas dirimu yang baik dulu. Kamu sebagai wanita yang wanita idaman dulu gitu. Karena mata mereka udah melihat duluan. Nah, justru menurut aku sih seperti itu. Wah, ini benar. Jadi, iya. Benar. Evan setuju. Kayaknya menurut aku sih seperti itu. Jadi justru PDKT kamu harus dilakukan jauh sebelum kamu benar-benar PDKT. Jadi betul, jauh sebelum kamu PDKT, nah itu kamu sendiri mempersiapkan dirimu sebagai perempuan yang seperti apa, cara kamu membawa dirimu, cara kamu ngomong. Ketika kamu di depan orang, mungkin
selalu kecentilan atau apa, nah cowok pasti menilai juga kok. Nah menurut aku sih seperti itu ya. Jadi kamu sendiri perlu membawa dirimu dengan tepat. Iya. Nah, tapi menurut aku. Iya. Tapi bukan jadi berarti berpura-pura ya, Ce ya. Kan tetap harus apa adanya. Benar. Be yourself tadi. Benar. Harus jadi dirimu sendiri juga. Sama yang ini tadi Cici bilang, Evan, jangan faking, betul. Yang Cece bilang tentang cowok ya nggak akan berubah hatinya, cewek mungkin bisa berubah. Evan rasa ini ada hubungannya dengan cewek sebagai seseorang yang lebih menggunakan perasaan, sedangkan cowok lebih pakai logika ya. Dalam artian logika gini loh, kalau memang aku nggak suka, kamu mau ngapain pun ya aku nggak suka gitu. Soalnya aku udah pikirkan, aku udah hitung-hitung, aku udah kalkulasi, memang aku nggak suka kamu gitu loh. Sedangkan kalau cewek, sedangkan kalau cewek pakai feeling kan, ini kan generalisasi aja ya, bukan semua ya. Jadi kalau cewek pakai feeling, feelingnya saat ini aku nggak suka kamu. Tetapi semakin hari aku semakin lihat kamu datang hujan-hujan, kamu belikan martabak walaupun kamu lagi sibuk kerja, kamu hormati orang tuaku, kamu lindungi aku di depan teman-temanku. Aku rasa kok kali ini kamu ya mungkin bisa aku perhitungkan, nah gitu ya. Jadi ada feeling itu yang ngebantu itu sih. Nggak tahu Evan. Iya, kayak gitu. Bisa jadi. Pasti luluh. Bisa luluh, ya. Ayo yang cowok-cowok ingat belikan martabak di saat hujan waktu kamu lagi sibuk ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan. Yang paling dibutuhkan saat PDKT itu apa sih kok? Yang paling dibutuhkan saat PDKT? Ya tadi udah jelasin sih, ada 5 ya, nanti nonton lagi bagus, tapi mungkin paling tidak ya, yang dari semua itu yang menurut Evan yang perlu dipikirkan adalah bagaimana kita jujur dan kita mengasihi orang yang di PDKT. Jadi kita juga bisa berkata bahwa ini orang yang mau saya PDKT, ya saya harus pikirkan dan belajar mengenal dia. Jadi belajar mengenal itu banyak tadi ya. Belajar mengenal, cara berkomunikasi, mengasihi dan segala macam. Jadi yang kita perlu butuhkan pada saat PDKT adalah bagaimana kita dari awal sudah belajar untuk mengasihi orang itu gitu loh. Ya. Jadi mengasihi bukan berarti memacari. Jadi perlu belajar terima kenyataan itu tadi. Kalau ditolak ya nggak apa-apa. Tetapi kita tetap mengasihi dia, tetap punya pikiran yang baik tentang orang itu. Dalam artian ya kita tidak merencanakan sesuatu yang buruk lah, tetapi benar-benar mengasihi gitu lah. Kira-kira begitu. Yang paling dibutuhkan. Ada batasannya itu ya. Iya. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Kak, bagi tips dong, kenapa ya kita itu susah banget mau sayang sama cowok? Kadang aku kasih kesempatan mau dia lebih kenal, tapi kok akunya nggak ada ini gitu. Tapi di sisi lain pengen punya PDKT. Nah, ini pertanyaan aku nggak ngerti sih. Mungkin dia mau suka dengan cowok, tapi ketika dia dekat dengan cowok, ada memberi kesempatan, tapi rasanya mungkin akhirnya nggak jadi gitu kali ya pertanyaannya ya. Kalau Evan bacanya gimana, Van? Kalau Evan bacanya ada cowok yang suka dia, tetapi dia kayaknya nggak suka. Jadi dia nggak bisa kasih kesempatan untuk kenal lebih. Tapi dia pengen punya PDKT, C. Cuman mungkin yang PDKT-in dia bukan tipe dia gitu loh. Bukan yang dia cocok. Oke. Mungkin ya. Ya. Kayaknya lebih tepat interpretasimu, Van. Oke, nah jadi itu gimana? Dia pengen di PDKT-in, tapi yang datang kayaknya kok nggak pas gitu. Ya ini mungkin dia mau kasih kesempatan atau gimana kali ya. Nah ini kasus paling baru, teman ya anak muda satu lah ya. Dia udah temenan lama sama cewek ini, udah sahabat banget lah. Tapi dan tiba-tiba dia suka sama cewek ini. Nah, tapi cewek ini nampaknya nggak suka dia, tetapi dia kan suka. Tapi cewek ini tuh sering cerita kepada dia kalau banyak cowok lain tembak dia, banyak cowok lain deketin dia, tetapi dia tolak kan, dia kan tolak semua cowok itu. Tapi dia selalu ngeluh ke teman cowoknya ini, bilang kalau kenapa sih nggak ada orang yang mau deketin aku? Kenapa sih nggak ada orang yang mau sayangi aku apa adanya gitu loh. Sedangkan si cowok ini tahu kenyataan bahwa teman-temannya yang lain tuh udah nembakin cewek ini, udah deketin si dianya aja yang nolak gitu loh. Tetapi dia selalu mengeluh bahwa
kok nggak ada yang cariin aku, kok nggak ada yang mau PDKT-in aku istilahnya gitu. Nah ini masih misteri bagi Evan J. Karena ini menurut Evan yang nggak tahu Evan belum temuin ini di laki-laki J. Ya kalau kami kan jelas mau deketin siapa ya deketin, nggak mau ya nggak mau gitu loh. Kami fokusnya ke gaming atau ke sekolah kami. Kalau mau ya kami kejar gitu loh. Jadi kami bukannya ada tapi kami nggak mau terus kami bilang nggak ada gitu loh. Ya jadi ini misteri bagi Evan sebagai laki-laki dan mungkin hanya Evan juga bingung mau nasihati teman Evan ini gimana. Iya dia bilangnya kayak gitu. Jadi gimana kita maju atau mundur? Bingung dong gitu loh. Kalau maju nanti ditolak ujung-ujung jadi awkward kan. Kalau enggak feelingnya gimana gitu loh. Mungkin Cece ada tanggapan. Iya. Wah bener ya. Ini dia bilangnya, wah Kak misteri banget ya, aku aja kadang bingung sama diri sendiri. Iya. Iya, jadi kalau aku rasanya ya, di dalam diri setiap perempuan itu, dia selalu pengen merasa spesial. Spesial. Nah, kalau ada orang yang kejar, nah pasti dia merasa spesial. Yes. Hanya saja di sisi lain, itu tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Nah, jadinya perasaan ambigu tuh muncul tuh antara ya merasa spesial karena memang dikejar dengan ada yang ngejar tapi nggak cocok, nggak pas gitu. Nggak pas, jadi sebenarnya yang kejar ini membuat kita para wanita ya merasa spesial ya. Tapi di sisi lain juga ya kamu nggak masuk hitungan. Tapi somehow kamu membuat aku merasa spesial. Nah di situ yang mungkin jadi agak kayak maju mundur. Iya tapi enggak, gitu sih. Mungkin itu sih kali. Karena kan pada dasarnya wanita suka diperhatikan, suka dikejar. Yes. Berbeda dengan cowok ya. Kalau cowok kan secara natur kayaknya lebih mengejar ya. Risih juga kalau misalnya kayak mau nggak sih, nggak mau bilang, kalau mau gitu loh. Jangan lu nggak mau, maksudnya gue tembak lu nolak, tetapi lu masih chat sama gue misalnya. Kalau nggak mau ya sudah gitu loh, misalnya itu kebanyakan lah ya. Tapi ya itu ya inilah namanya dinamika atau keindahan PDKT inilah ya. Ada sesuatu yang masih misteri yang membuat kita nih masih terus mencari walaupun kita ya nggak tahu gitu loh. Iya. Dan jadi katakan wanita banyak misteri. Iya, Eva pernah ini kisah lah ya. Maksudnya Sylvia pernah ngambek kan. Lalu Evan tanya, kenapa ngambek? Diam. Karena aku Kak, enggak katanya. Lalu kenapa? Enggak ada, mau ngambek aja. Oh, jadi ngambek tanpa alasan? Iya katanya. Sama siapa? Sama kamu. Kenapa? Nggak tahu. Pengen kesal aja sama kamu katanya. Wah, itu Evan benar-benar bingung dah mau gimana. Aku salah apa? Nggak ada. Tapi kenapa kamu kok kesal gitu? Kadang sama perempuan tidak bisa pakai logika. Nggak bisa. Nggak bisa terpikirkan apa itu, Van. Aduh, ya. Dan makanya ketika Susan kadang seperti itu, kok Happy hanya iya tadi maaf ya, hanya kata maaf yang bisa muncul. Dan biasanya itu ya udah baik-baik aja. Iya. Nah itu Sylvia kata Sylvia Pang. Oke, thank you Van untuk percakapan kita, higiran kita pada malam hari ini. Saya yakin teman-teman semua pasti dapat banyak berkat dan bahkan dapat banyak tips. Mungkin malam ini mereka akan segera melancarkan apa yang sudah disampaikan. Nah, mereka akan mulai dari cari-cari data, mulai bangun komunikasi, mulai belajar untuk memahami, menyayangi, mengasihi gitu ya, dan bahkan mulai belajar terima kenyataan kalau misalnya nanti ditolak. Van,
untuk mengakhiri ini ada closing statement nggak dari kamu untuk teman-teman PPAW? Oke, paling ini ya, kalau misalnya kita PDKT dan bahkan pacaran sekalipun ya, kita Evan rasa perlu jaga hati, dalam artian begini ya, ketika kita PDKT lah, kita ngomong tentang PDKT aja ya. PDKT lah ketika kita ini benar-benar yakin, jangan dengan alasan oh hati ini kosong gitu loh, karena kita ini manusia bukan galon gitu loh ya. Jadi mulailah PDKT karena kita benar-benar yakin ini saatnya. Dan ya, tujuan PDKT itu kan pacaran, tujuan pacaran itu kan menikah. Jadi ayo benar-benar siap untuk itu, baru kita mulai. Jangan karena alasan-alasan yang tadi seperti kekosongan atau kurang percaya diri atau kepahitan di masa lalu dan lain sebagainya. Supaya awal yang baik itu bisa menjadi akhir yang baik juga lah bagi setiap kita. Iya. Awal yang baik jadi akhir yang manis juga ya. Iya, betul. Asik. Asik. Ya. Thank you, Pan. Yeah, okay. Udah gabung, udah join, dan udah jadi narasumber pada malam hari ini. Saya yakin teman-teman semua udah banyak belajar, dan kiranya apa yang disampaikan ini juga boleh benar-benar dipraktekkan ya.